Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Seperti yang kalian tahu, senjata kuno yang sudah cukup jelas bentuknya sejauh ini hanyalah Poseidon. Tetapi kita belum tahu nih bagaimana bentuk atau wujud dari senjata kuno lainnya, yaitu Pluton dan juga Uranus. Nah, di video kali ini gue akan bahas teori bentuk atau wujud Pluton dan juga Uranus. Selain itu, gue juga akan bahas teori kenapa Oda menggunakan nama planet untuk senjata kuno sama seperti nama-nama Gorosei. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, yang udah cukup jelas adalah Poseidon. Per chapter sekarang, satu-satunya identitas atau wujud senjata kuno yang sudah terungkap adalah Poseidon. Dalam mitologi Yunani, Poseidon disebut sebagai God of the Sea atau Dewa Laut dan memiliki julukan lain yaitu Neptunus. Seperti yang kalian tahu, Poseidon adalah Shirahoshi. Dia merupakan Dewa Laut karena dia bisa memerintahkan para Sea Kings. Fun fact, dalam bahasa Jepang, Shirahoshi artinya White Star atau bintang putih. Dalam dunia nyata, ketika planet Neptunus pertama kali ditemukan oleh Galileo, dia juga mengira kalau planet Neptunus itu adalah bintang. Jadi kayak ada kemiripan di sini. Lanjut ke Uranus. Jika kita menggunakan referensi yang sama dengan Poseidon yang merupakan dewa laut, menurut mitologi Yunani atau Romawi, Uranus adalah dewa langit. Teori yang cukup populer untuk identitas atau wujud Uranus baru-baru ini adalah Iron Giant. Kok bisa bang? Pertama, seperti yang kalian tahu, Iron Giant menyerang Merijoa sekitar 200 tahun yang lalu. Hal ini jadi pertanda mungkin Iron Giant bukan memanjat redline, tapi dia bisa terbang untuk mencapai Merijoa. Jadi cocok dengan predikatnya sebagai Uranus, yaitu dewa langit. Selain itu, simbol astronomi untuk Uranus merupakan gabungan elemen dari simbol alkimia, yaitu besi atau iron dan emas untuk mewakili platinum. Jadi cocok dengan nama Iron Giant. Iron sebagai material yang mungkin digunakan untuk membuatnya. Lalu dalam mitologi Yunani diketahui bahwa para Giants berasal dari darah Uranus yang jatuh ke bumi. Di One Piece kita tahu nih, para Giants datang ke Egghead karena ingin bertemu Sungat atau Luffy. Dan Iron Giant aktif atau bereaksi karena Sungat, Drum of Liberation. Apakah Iron Giant merupakan nenek moyang ras Giant di One Piece yang kita kenal sekarang? Atau mungkin Iron Giant ini merupakan ras Giant yang dimodifikasi menjadi robot mirip seperti Kuma. Oleh sebab itu, Luffy dan Chopper nggak bisa menemukan kokpit untuk mengendalikannya. Selain itu, ada referensi yang cukup menarik juga nih pada manga Giant Robo yang dirilis pada tahun 1967. Pada manga ini, Uranus merupakan giant robot yang bergerak dengan cara melayang di udara. Nah, apakah Oda mengambil referensi dari manga ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, kok Uranus atau Iron Giant bisa bergerak karena Drum of Liberation milik Luffy? Mungkin selain karena sepertinya ada hubungan istimewa antara ras Giant dan Dewa Matahari, Nika, kita cocok logi lagi nih. Pada tahun 1986 ada robot yang diciptakan memiliki sensor, dan robot tersebut bernama Uranus. Apakah Uranus menggunakan sensor ini untuk bereaksi terhadap Drum of Liberation dari Nika? Jadi jika ternyata Karibo berhasil memberitahu Blackbeard mengenai Pluton dan Poseidon, apakah Luffy sebagai Nika akan menggunakan Uranus untuk melawan Blackbeard? Tapi jujur, yang bikin teori ini melemah adalah reaksi pemerintah ketika Iron Giant menyerang Merijoa 200 tahun yang lalu. Ketika Iron Giant kehabisan energi, pemerintah meminta untuk menghancurkannya. Nah, jadi muncul pertanyaan kan, kalau ini senjata kuno, kenapa pemerintah ingin Iron Giant dihancurkan? Bukannya mereka bisa pakai aja gitu. Nah, apakah mungkin pemerintah nggak tahu juga nih kalau ini senjata kuno? Tapi gimana menurut kalian? Atau kalian lebih setuju kalau Uranus itu sebenarnya adalah Mother Flame? Jadi Vegapunk mereplikasi kekuatan Uranus dan membuat Mother Flame. Coba komen ya. Terakhir ada Pluton. Informasi yang kita ketahui sejauh ini adalah Pluton merupakan kapal perang yang dibuat di Water 7 pada saat abad kekosongan. Dari informasi yang kita dapatkan sejauh ini, mungkin Pluton berbentuk kapal selam. Hal itu dikarenakan pertama, lokasi Pluton sekarang yang ada di bawah laut, yaitu Old Wano. Dan menurut mitologi Yunani, Pluton merupakan ruler of the underworld, atau gampangnya adalah penguasa dunia bawah. Apakah dunia bawah ini dapat diartikan juga sebagai dunia bawah laut di One Piece? Menurut Crocodile, satu serangan Pluton bisa menghancurkan seluruh pulau. Salah satu senjata dari kapal selam yaitu ranjau laut atau naval mines. Kalau kalian perhatiin, salah satu material untuk membuat naval mines adalah plutonium. Apakah mungkin Pluton bisa menghancurkan satu pulau dengan senjata ini dari bawah laut? Kalau ini bener, ini bisa berbahaya banget karena bisa aja warga di pulau tersebut nggak sadar dan tiba-tiba pulaunya hancur karena serangannya diam-diam dari underworld atau bawah laut. Nah, terus kenapa sih senjata kuno ini diberi nama planet juga sama seperti Gorosei? Oda mungkin mengambil referensi dari sejarah ditemukannya planet-planet pada tata surya kita dan bagaimana cara planet-planet tersebut mengorbit. Menurut sejarah, astrolog zaman kuno mengklasifikasikan 7 planet sebagai planet klasik atau planet yang bisa dilihat dengan mudah
dengan mata telanjang. Nah, planet klasik yang pertama adalah Matahari yang kita semua tahu adalah Luffy atau Joy Boy sebagai Sun God. Lalu ada Moon atau Bulan yang kita belum tahu nih siapa. Tapi mungkin aja Blackbeard karena Bulan dikenal tidak memiliki cahaya dan sangat cocok dengan kekuatan Blackbeard yang sangat dekat dengan kegelapan. Dan 5 planet sisanya diambil sebagai referensi nama Gorosei. Dari mulai Mercury, Venus, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Terus kok Bumi nggak termasuk? 7 planet klasik ini merupakan planet yang bisa kita lihat bergerak di langit malam. Karena kita tinggal di Bumi, jadi kita tuh nggak bisa ngelihat pergerakan Bumi di langit. Dan akhirnya Bumi tidak dimasukkan ke dalam kategori planet klasik ini. Nah, pada zaman dahulu, para astrolog kuno percaya bahwa Bumi itu adalah pusat alam semesta. Sehingga planet-planet lain itu mengorbit Bumi. Teori ini disebut geocentric model. Kalau kalian perhatiin, ini adalah kondisi dunia One Piece sekarang di mana 5 planet yang merupakan Gorosei itu mengorbit Bumi. Nah, kalau dari teori yang gue bahas sebelumnya, Imu merupakan representasi dari Bumi atau God of the Earth. Jadi Gorosei mengorbit Imu. Nah, terus di mana bang posisi senjata kuno? Di dunia nyata, para ahli astrologi tidak menyadari bahwa ada 3 planet yang tersisa di tata surya kita. Jadi ada 3 planet yang ditemukan jauh setelah ada paham tentang 7 planet klasik. Nah, planet-planet tersebut adalah Uranus, Neptunus, dan juga Pluton. Uranus, Neptunus, dan Pluton juga ditemukan setelah adanya model geosentrik. Oleh sebab itu, 3 planet ini tuh tidak dijelaskan mengorbit apapun. Hal ini jadi masuk akal kenapa senjata kuno diberi nama dari 3 planet sisanya. Karena mereka berbentuk senjata, mereka netral tergantung siapa yang menggunakannya karena para senjata tidak mengorbit apapun. Gimana menurut kalian tentang teori dari senjata kuno ini? Masuk akal nggak? Coba komen dong kalau kalian punya teori lain tentang senjata kuno ini. Terakhir, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.